mau serahkan sebagai persembahan yang baik, terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya bagi nama Tuhan. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan. Kepadamu senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu, semuanya jalanmu. Segenap hatiku
ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Malam ini kami mau diam di hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Oh, penuhi setiap hati kami, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Jiwaku dekat dalam hati-Mu, kami rindu Engkau, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di Rasakan kasih-Mu, Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan Tuhan, Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah kita secara online, saya percaya hadirat Tuhan tetap kita rasakan. Dimanapun kita berada, kita buka hati, kita mau izinkan Tuhan melawat kita, menjamah kita. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang pedulikan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu mulai menyembah Tuhan. Mulai tinggikan Dia. Biar Dia disenangkan lewat pujian kita. Izinkan Tuhan melawat kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mau katakan lewat pujian kita, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan jamahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku
Pagi hari ini Tuhan, lawatan-Mu luar biasa bagi setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau tinggikan Engkau, kami mau menari, kami mau melompat, kami mau puji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, tetap semangat memuji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, benteng hidupku hanya Dia, Yesus Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih sayang-Mu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu yang menopang, tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih sayang-Mu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan Yesus. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa.
katakan, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku Tuhan. Maka kuat roh Dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sekali lagi katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk dapat memahami kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, layakkan buat firman-Mu. Sehingga setiap firman yang Kau izinkan disampaikan tempat ini Tuhan, boleh dimengerti oleh kami semua Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, urapi kami satu persatu Tuhan. Lawat kami satu persatu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kasih kemurahan-Mu boleh menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak sekalian. Hari ini kita bersyukur kita kembali bisa berbakti walaupun masih dalam rekaman ya. Tetapi kita bisa menikmati di tempat ini atau di rumah masing-masing. Hari ini, tema hari ini yang diberikan oleh Bapak Gembala diambil dari Ulangan 10 ayat 11 sampai 13 yang dirangkum oleh Bapak Gembala dengan tema Tuhan meminta daripadamu selain takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan yang ketiga adalah berpegang pada perintahnya. Jadi ada 3 hal yang diminta dari kita adalah takut, menurut, dan pegang perintah. Ya, kalau dalam nanti di perikopnya judulnya adalah taat dan bersyukur. Ya,
taat dan bersyukur. Jadi orang Israel diperingati supaya taat dan bersyukur. Ya. Saudara sekalian, kalau bicara tentang taat, orang Israel ini adalah yang susah taat ya. Nah, saudara sekalian, ini sebenarnya gambaran orang Israel itu sebenarnya kita kadang-kadang lihat orang Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk, susah taat, susah nurut. Tapi sebetulnya kalau kita dipikir-pikir itu naturnya manusia dan naturnya kita juga ya. Kadang-kadang kalau dibilang suruh taat malah nggak taat gitu ya. Nah, saya sekalian, tetapi kita belajar dari bangsa Israel, kita lihat bangsa Israel itu dari dulu selalu dia di tengah di antara Mesir dan Babel. Jadi kalau misalnya bangsa Israel taat sama Tuhan, dia nurut sama Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, dia kuat. Kerajaan Israel itu kuat. Makanya Babel tidak bisa apa-apa, Mesir tidak bisa apa-apa, bahkan Ethiopia nggak bisa apa-apa. Tetapi ketika bangsa Israel tidak taat, jauh dari ketaatan, dia tidak berpegang pada perintah Tuhan, dia bahkan cari jalan sendiri lain sebagainya, itu Babel itu atau Mesir dia nyerang, mereka perang. Ya kalau Babel nyerang Mesir, dia orang Israel jadi itu apa injak-injaknya diinjak-injak oleh mereka. Nah, dalam kasus Yehezkiel, pada zaman Yehezkiel sama ya, bangsa Israel itu dia meninggalkan Allah, mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan ketika kesulitan mereka minta tolong dari raja-raja lain, tidak minta sama Tuhan. Maka sekitar tahun 597 sebelum Masehi ya, nah bangsa Babel menjajah bangsa Israel. Menjajah, lalu ditawan lagi ke sana. Nah, sekalian, ketika ditawan, mereka mulai teriak. Wah, teriak sama Tuhan ya. Tetapi yang unik adalah kita baca dalam Yehezkiel 36 ayat 20-21, ini unik sekali. Justru yang merasa terhina adalah Tuhan. Ya, kita lihat ya, Yehezkiel 36 ayat 20 berkata begini, di mana saja mereka datang tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Ayat 21. Aku merasa sakit hati. Aku ini Tuhannya. Aku merasa sakit karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Saudara perhatikan, kali ini ya. Jadi ketika bangsa Israel ada di pembuangan, mereka sedang diperbudak. Nah, bangsa-bangsa ngeledek lah, kalau kita ngeledek tuh katanya bangsa pilihan, katanya bangsa Israel. Buktinya lihat tuh, dia harus keluar dari tanah miliknya. Waduh, nggak bisa apa-apa, orang budak kok, orang negara dijajah kok, tawanan mereka nggak bisa apa-apa. Tapi dalam hal ini Tuhan sakit hati. Ayat 21 katakan, aku merasa sakit hati. Ya, karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah-tengah bangsa di mana mereka datang. Jadi Tuhan sakit hati karena ketika orang Israel itu dihina, nah nama Tuhan tuh ada di situ, dia merasa dihinakan, dinajiskan. Saudara sekalian, mari kita lihat, kita balik ke diri kita. Pernah kita dengar itu? Ya, katanya orang Kristen, katanya orang percaya, masa hidupnya kayak begitu? Katanya orang kenal Tuhan, katanya bapak, anaknya Tuhan, kok hidupnya kayak begitu? Pernah ya? Saya harap ya, kalau saudara dengar ya nggak apa-apa, puji Tuhan. Tapi kalau saudara yang ngomong jangan sampai. Kenapa? Karena itu membuat sakit hati Tuhan. Walaupun kita sebetulnya orang ngomong itu karena kita yang salah, kitanya yang nggak benar. Tetapi nama Tuhan nempel pada diri kita. Dalam hal ini sangat keras sekali saya dapat pelajaran ini. Jadi hati-hati membawa hidup kita. Karena kemana saja
ketika kita sudah mengikrarkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ya, kalau Allah itu adalah Bapa kita. Itu kekudusannya itu nempel dalam diri kita. Jadi kalau kita nggak benar, puguh kita yang nggak benar. Kita dihukum, tapi nama Tuhan ikut-ikut dinajiskan. Tuhan sakit yang buat Tuhan sakit hati. Jadi hati-hati dengan itu. Ya, Tuhan tidak membiarkan namanya dinajiskan. Nah, dalam kasus Yehezkiel ini, kitab Yehezkiel ini, nah lalu apa yang Tuhan lakukan? Nah, ayat 23 katakan begini. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan. Jadi Tuhan nggak tinggal diam, Dia akan memulihkan namanya lagi. Ya, lalu apa yang Tuhan lakukan? Kita lihat ayat 24. Ayat 24, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahku. Dia jemput. Jadi itu bangsa Israel, lalu Tuhan yang memprakarsa untuk dijemput, dia balik. Kita juga sama. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat, kalau kita mau taat dalam kesulitan kita, Tuhan yang jemput kita. Kalaupun kita sengsara karena salah kita, tetapi Tuhan akan berinisiatif mengangkat kita. Cukup dijemput? Tidak. Ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, kita akan dimandikan, dibersihkan. Ayat 26 katakan, kamu akan kuberi hati yang baru, roh yang baru. Bagian terakhirnya, kuberikan kepada hati yang taat. Jadi, kalau orang tidak taat karena kelakuan dia tidak taat sama Tuhan, ya, tapi Tuhan tidak akan berhenti untuk membuat kita jadi taat. Jadi kalau kita benar pun itu karena Tuhan, bukan karena usaha kita sendiri. Jadi ketika kita terhinakan, tertindas, ya, diinjak-injak orang, jangan ngeluh, taat saja sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan bertindak. Dia akan angkat kita, dia akan bersihkan kita, dan dia kasih hidup yang baru, roh yang baru, hati yang baru, bahkan Tuhan sendiri yang kasih ketaatan kepada kita. Wow, luar biasa. Ayat 27, rohku akan dikuberikan diam di dalam batinmu, dan aku, perhatikan ini, aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kita tahu kata aku akan membuat kamu, artinya kalau kita melakukan ketetapan Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita tuh sangat baik, tidak. Nah, Tuhan yang kasih. Ya, luar biasa sekali. Jadi di akhir tahun ini, ya, ini di akhir tahun, ya, biasanya kalau perusahaan mengevaluasi bisnis kita tahun ini, ya, hasilnya lain sebagainya, kita juga mengevaluasi diri kita. Apakah tahun ini kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ya, jangan-jangan kita adalah orang-orang yang jahat katanya. Ya, kenapa? Karena kita tidak berpegang pada Tuhan, ya. Ayat 28, dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ingat tadi di ayat pertama bahwa bangsa-bangsa lain menghina bangsa Israel. Kenapa? Katanya umat pilihan. Toh kelihatannya kok sampai dia terbuang. Nah, Tuhan jawab, dia bereskan, dia balikan. Ya, jadi kalau kita dihinakan karena kita Kristen, kalau kita diinjak-injak karena kita orang percaya, jangan sakit hati. Karena Tuhan tidak akan membiarkan nama yang melekat dalam diri kita, dalam nama kita, dalam hidup kita, untuk diinjak-injak orang.
Ya, dia kembalikan tuh bangsa Israel. Ya, dan aku tidak lagi mendatang kelaparan atasmu, ayat 30, aku akan memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Perhatikan itu. Yesus sekalian, jadi Tuhan yang akan kembali menempatkan pada tempat yang seharusnya ditempati oleh umatnya. Saudara sekalian, sekarang pertanyaan buat saudara dan saya, apakah keadaan kita, keadaan ekonomi kita, keadaan keluarga kita, keadaan pekerjaan kita, keadaan apapun juga, kita sudah di tempat yang Tuhan tempatkan, yang seharusnya kita tempati, yang Tuhan simpan di situ atau tidak? Karena mestinya Tuhan cukupi kita. Lihat ya, supaya jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Jadi kita mestinya nggak kekurangan, tapi kenapa? Jangan-jangan kita belum sampai di tempat yang Tuhan tempatkan, seharusnya kita tempati. Yang Tuhan sediakan yang seharusnya kita tempati. Jangan-jangan. Jadi firman Tuhan kuncinya adalah selain takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya. Itu 3 hal, itu adalah akan menempatkan kita pada posisi yang seharusnya kita tempati. Dan untuk itu pun Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Ya, ketika kita teriak sama Tuhan, kita buka hati kita sama Tuhan, Tuhan akan jemput kita, ada angkat kita. Selalu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai saat ini, selalu inisiatif selalu dari Tuhan. Coba lihat, kalau bukan inisiatif Tuhan, perhatikan, kita yang berdosa, Tuhan yang meninggalkan surga untuk turun ke bumi. Desember ini kita akan merayakannya dengan kelahiran Yesus, turun ke bumi untuk jadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan mau di akhir hidup kita menempati tempat yang seharusnya kita tempati. Di mana? Di surga. Bayangkan kalau Tuhan tidak turun ke bumi, lahir jadi anak manusia, jadi manusia. Lalu dia mati di kayu salib menebus dosa kita, lalu bangkit naik ke surga. Surga sepi. Dan Tuhan tidak mau. Dia cuman di sana sendiri, tidak mau. Dia mau kita semua ada di sana. Dan untuk itu dia tahu. Kita tidak bisa takut sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak bisa. Hidup menurut jalannya juga susah, ya. Berpegang pada perintahnya, kadang-kadang pegang, kadang enggak. Dan untuk itu Tuhan berinisiatif. Dia jemput kita. Dia tolong kita. Dia beri contoh. Selain bukan jadi contoh, tetapi dia tadi apa? Dikasih hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, dan ayat 27 tadi, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Supaya apa? Supaya ada yang menunjukkan jalannya setiap kita. Ketika kita lelah, ada yang mendorong kita. Ketika kita lemah, ada yang menguatkan kita. Ketika kita khawatir, ada yang menenangkan kita. Kita badai mengamuk, aduh menakutkan sekali. Ada yang bilang, tenang. Ya, ini aku. Nah, itulah indahnya jadi anak Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau pegang itu? Mari kita lihat di Ulangan 10 ayat 11 tadi yang tema hari ini ya. Kita buka satu persatu, ayat 11, 12 dan 13, tapi kita satu persatu. Ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk kuberikannya kepada mereka. Bersiaplah. Bersiaplah. Jadi ini imannya Musa. Kita belajar nanti mulai hari ini kita belajar iman Musa sama iman Yosua. Iman Musa pokoknya kalau Tuhan suruh angkat tongkatnya dia jalan.
kedepannya gimana? Nggak tahu, dia sendiri nggak tahu. Pokoknya Tuhan angkat tongkatnya, dia jalan. Tuhan perintahkan, dia jalan, angkat imannya, dia jalan. Yosua nggak mau tahu, ini laut, dia injakan kakinya, buka langsung ya. Dia nggak tahu kalau diinjakan kaki, dia nurut saja sama Tuhan, taat. Lalu ayat 12 katakan begini, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu? Takut itu adalah jadi kita kalau apa-apa takut Tuhan marah, itu takut. Tapi takut bukan takut sembunyi, bukan, tapi takut kalau tidak melakukan, ya. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, ya tunjukkan. Firman Tuhan menunjukkan pada kita, kadang-kadang Tuhan juga berbicara langsung pada kita. Hidup dengan itu, mengasihi Dia. Bagaimana mengasihi Dia? Kan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu Dia ada di mana nih. Ya, kadang-kadang saya ditanya begitu. Bagaimana mengasihi Dia? Mengasihi Dia adalah coba, ya, saudara seorang suami, ya, mengasihi istrinya karena apa? Karena kecantikannya, karena apa? Kemolekannya, bukan. Kita mengasihi istri kita karena kita mengasihi Tuhan. Istri-istri tunduk sama suami karena apa? Karena mengasihi Tuhan, ya. Lalu anak taat sama orang tua, tunduk sama orang tua, hormat sama orang tua karena apa? Karena mengasihi Tuhan. Ya, orang tua menyayangi anaknya karena Tuhan juga. Ya, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati karena Tuhan. Lalu kita di jalan nurut pada aturan pemerintah dan sebagainya karena Tuhan. Karena kalau bukan karena mengasihi Tuhan, kita melakukan sesuatu akan ngomel ketika baliknya, feedbacknya nggak enak. Aduh, kok begini ya, ngomel dan sebagainya. Tapi kalau karena Tuhan, apapun feedbacknya, tapi kita tetap lakukan karena itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Yang keempat adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Beribadah itu bukan sekarang, seperti sekarang, bukan. Beribadah itu adalah segenap hati, segenap jiwa. Jadi di mana saja kita berada, kita ini anak Tuhan, bersikap seperti Tuhan, dan ingat semua lakukan buat Tuhan, itu ibadah. Makanya ibadah yang sejati adalah memberikan tubuh kita, ya, tubuh kita, hidup kita ini kepada Tuhan. Ibadah kita, dan ya ibadah termasuk juga ibadah yang secara kebaktian langsung ke sini, kumpul persekutuan sini, ya itu juga ibadah. Jadi ibadah itu adalah hidup kita hidup karena Tuhan. Lalu ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perhatikan ini, supaya baik keadaanmu. Jadi saudara sekalian, kita tidak bisa baik keadaan kita kalau kita tidak taat, sederhana ya. Taat itu bangsa Israel membuat taat, kenapa? Karena kalau tidak taat bangsa Israel terbuang. Dia tidak ada posisinya. Sama juga dengan kita. Ibu bapak, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak taat, ya, tidak berpegang pada Tuhan, maka kita pun sama, ya. Kalau kita tidak takut Tuhan, tidak hidup menurut jalan Tuhan, tidak berpegang pada perintahnya, itu sama dengan mempersiapkan kita masuk ke dalam kesulitan. Saudara sekalian, tahun depan tidak akan lebih baik, ya. Tahun depan pun akan sama saja, banyak masalah. Tetapi kalau saudara hidup taat sama Tuhan, kita apapun masalah yang kita hadapi, kita bisa melangkah dengan teguh di ke depan. Saya bacakan ayat yang terakhir yang saya ambil dari Kolose 3 ayat 9 sampai 11, ya. Ini ayat yang terakhir ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menangkan manusia lama serta kelakuannya. Yang pertama, tinggalkan manusia lama dan kelakuannya. Jadi ini tahun terakhir udah manusia lama buang, dan kelakuannya yang tidak menyenangkan Tuhan, yang membuat Tuhan sakit hati. Yang kedua, ayat 10,
telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi setelah manusia lamanya dibuang, kelakuannya ditinggalkan, lalu kita mengenakan manusia baru. Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi sampai kita segambar kembali dengan Kristus. Lalu yang ketiga, dalam hal ini tiada orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat, orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi 3 hal. Ya, tanggalkan yang lama, pakai yang baru, diperbaharui terus sampai ya kita segambar dengan halik Tuhan, dengan haliknya. Lalu yang ketiga adalah semua, ya, Kristus ada dalam semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang kita kerjakan, ada Kristus di situ. Ke sini ada Kristus di sini, sini ada Kristus di sini. Sehingga kita jadi anak Tuhan yang di posisi yang seharusnya sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih sayang dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami taat, setia kepadamu, berpegang teguh Tuhan pada perintah-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu yang diberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan yang ada di sini atau yang ada di rumah masing-masing, kita akan mengakhiri kebaktian kita dan kita akan sama berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau atas kemurahan-Mu, atas seizin-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan, kami boleh melaksanakan kebaktian pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-Mu, setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami satu persatu boleh menikmati bagaimana hidup di dalam posisi yang seharusnya kami tempati. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami Tuhan, baik ada yang di sini maupun di rumah Tuhan, yang bermasalah dengan kesehatan, bermasalah dengan keuangannya Tuhan, dengan pekerjaannya Tuhan, dengan keluarganya Tuhan, dengan hubungan dengan sesamanya dan lain sebagainya Tuhan. Berkati Tuhan, tolong satu persatu Tuhan, lepaskan, buat kami menang karena Engkau Tuhan, buat kami melewati semuanya itu karena Engkau Tuhan, buat kami berhasil karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan, kiranya kasih kemurahan-Mu tercurah buat kami semua. Jemaat yang kasih Tuhan, terima berkat, kasih sayang dan kemurahan dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Mari kita sama-sama katakan amin.
segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan,